Shalom saudara sekalian, para pelayan-pelayan Gereja Betel Indonesia Kota Daud, khususnya para penerima tamu yang saya hormati, karena pelayanan Bapak Ibu Saudara semua adalah pelayanan yang sangat penting di dalam gereja kita. Untuk itu di dalam kesempatan ini saya memberikan pembekalan-pembekalan bagi kita, tentu tujuannya untuk kemajuan gereja kita, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk itu saya sebagai gembala sidang tidak mengabaikan pelayan penerima tamu itu di dalam gereja kita, karena ini adalah sesuatu hal pelayanan yang penting. Sebab pelayanan penerima tamu adalah wajah pertama gereja yang berinteraksi langsung dengan jemaat dan tamu yang datang. Sikap dan pelayanan penerima tamu sangat menentukan kesan awal yang membangun suasana nyaman, ramah, dan penuh kasih Kristus. Karena itu pelayan ini bukan sekedar menyambut, tetapi adalah pelayanan rohani yang mencerminkan kasih Tuhan di dalam gereja kita. Untuk itu di dalam pembekalan ini saya menyampaikan materi untuk meningkatkan mutu pelayanan kita, khususnya para penerima tamu. Pertama adalah tujuan pembelajaran ini yaitu membekali pelayan penerima tamu dengan sikap melayani yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah membangun suasana ramah, hangat, dan menghargai setiap jemaat maupun tamu yang datang di gereja kita. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan komunikasi dan keramahan penerima tamu kepada jemaat yang datang. Dan yang keempat adalah menjadi sarana untuk memperkuat kesaksian gereja di tengah jemaat dan masyarakat. Perlu diketahui bahwa melayani penerima tamu memiliki dasar Alkitab. Kita lihat di dalam Roma pasal 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 2 berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Dan Matius pasal 25 ayat 35 berkata, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi ayat-ayat inilah merupakan satu dasar Alkitabiah supaya kita bergairah dalam melayani Tuhan sebagai penerima tamu. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peran dan tugas penerima tamu. Pertama, penerima tamu menyambut dengan ramah. Ya, misalnya senyum, kontak mata, salam hangat, dan sapaan yang sopan. Ini penting sekali saudara. Menyalami orang dengan senyuman memberikan kenyamanan. Jangan pada saat kita menyalami seseorang, mata kita tidak melihat orang yang sedang kita salami. Salam mereka dengan hangat, sapa mereka dengan sopan. Yang kedua, mengarahkan jemaat. Maksudnya adalah kita memberikan informasi tentang di mana jemaat itu duduk, di mana ada ruang ibadah anak, di mana toilet, atau fasilitas-fasilitas yang lain yang mungkin dipergunakan mereka ya selama mereka ada di dalam gereja kita. Dan yang ketiga adalah penerima tamu memberi perhatian khusus, yaitu mendampingi tamu baru agar merasa diperhatikan dan diterima. Ini penting sekali. Jangan biarkan mereka seperti orang asing di dalam gereja kita. Berkomunikasilah dengan baik. Singkatnya adalah buatlah jemaat itu merasa nyaman dan merasa tidak asing di dalam gereja kita. Hal yang keempat adalah menjaga suasana ibadah, yaitu membantu menjaga ketertiban dan ketenangan selama ibadah berlangsung. Dan ada hal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan adalah mendoakan tamu itu di dalam hati. Ya, mendoakan jemaat yang baru datang di tempat kita agar mereka mengalami ketenangan, kenyamanan, dan bahkan mereka diberkati oleh Tuhan selama mereka mengikuti ibadah. Pembelajaran berikutnya adalah karakter apa yang dimiliki oleh seorang pelayan penerima tamu agar penerima tamu itu benar-benar adalah penerima tamu yang memberikan kehangatan di dalam pelayanannya. Pertama adalah
penerima tamu memiliki sifat yang ramah dan rendah hati. Keramahan menuntut kelemah lembutan. Di dalam kerendahan hati tidak memandang orang lain rendah. Apapun status yang dimiliki oleh tamu yang datang di dalam gereja kita. Karakter yang dimiliki berikutnya adalah sabar dan penuh kasih. Dan yang berikutnya adalah berpakaian rapi dan sopan. Komunikatif artinya dapat memberikan informasi yang jelas kepada tamu yang mungkin mereka bertanya atau memberikan gagasan. Mampu mendengar setiap keluhan jemaat yang datang. Dan karakter berikutnya adalah memiliki hati yang melayani, bukan untuk dilayani. Ingatlah bahwa kita melayani di gereja itu adalah melayani Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kita perbuat seperti untuk Tuhan. Pembelajaran berikutnya adalah, mari kita lihat tentang etika pelayanan penerima tamu. Pertama adalah senyum yang tulus. Senyum kecil bisa membuat jemaat merasa diterima. Jauhkan senyuman yang terpaksa, tidak tulus atau muka yang masam, sehingga jemaat merasa nyaman dan diperhatikan. Yang kedua adalah salam hangat. Gunakan kata sapaan seperti salam atau selamat pagi, selamat siang dengan nada yang bersahabat. Jangan nada yang membentak atau kasar. Hal yang berikutnya adalah hal yang ketiga, jangan membeda-bedakan. Artinya bahwa perlakukan semua orang sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau pendidikan, tanpa melihat latar belakang suku, tanpa juga memandang latar belakang kerohanian. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa, walaupun ia membenci dosa. Yang keempat adalah jaga rahasia pribadi. Jangan menyebarkan cerita pribadi jemaat yang mungkin disampaikan kepada kita. Mungkin itu tentang masalah pribadinya, keluarganya, atau apapun yang bertalian dengan masalah pribadi. Ingatlah bahwa salah satu unsur daripada kasih adalah menutupi segala sesuatu. Etika pelayanan penerima tamu yang terakhir adalah tanggap tentang kebutuhan. Misalnya, jika ada jemaat lanjut usia, ibu hamil, atau membawa anak kecil, segeralah bantu mengarahkan ke tempat yang nyaman. Jangan mereka dibiarkan sendiri. Dampingilah mereka dengan hati yang tulus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita setiap kita melayani sebagai penerima tamu, yang kita evaluasi adalah apakah jemaat merasa disambut dengan baik pada waktu kita bertugas sebagai penerima tamu. Yang kedua adalah apakah penerima tamu sudah menjalankan pelayanan dengan konsisten. Dan yang berikutnya adalah apakah ada jemaat atau tamu yang baru yang kembali beribadah karena merasa diperhatikan. Biarlah evaluasi ini menjadi suatu barometer kepada kita untuk semakin kita meningkatkan mutu pelayanan kita, baik pribadi maupun di dalam kelompok melayani Tuhan di Gereja GBI Kota Daud. Bapak, Ibu, Saudara, para pelayan yang saya hormati dalam Tuhan, pelayanan penerima tamu adalah kesempatan untuk mempraktikkan kasih Kristus. Dengan sikap yang benar, jemaat akan merasa nyaman, dihargai dan dilayani. Sehingga nama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam gereja kita semakin dipermuliakan. Ingat, ada satu firman Tuhan yang motivasi kita adalah, segala sesuatu yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 pasal 3 ayat 23. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita dan tetap semangat untuk melayani Dia, Tuhan Allah kita. Salam.